Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tetap bersuka cita karena kita tahu Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, ada suasana sorga, ada lawatan Tuhan, ada kuasa Allah yang akan memuliakan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mengundang hadirat Tuhan untuk datang melawat setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab kemuliaan Tuhan agung atas kami. Haleluya. Kemuliaan bagiku di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari sama-sama katakan, datanglah Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan sama-sama di rumahmu katakan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagiku di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih sungguh katakan, bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab di rumah kami masing-masing kami boleh merasakan kuasa hadirat lawatan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan turun atas kami. Karena ketika kemuliaan Allah turun atas kami, maka pemulihan keluarga dinyatakan atas masing-masing kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tabiskan ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin.
Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mau memuji-muji Tuhan. Kita mau mengangkat suara kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama dengan tim Praise and Worship gereja kita. Yuk mari saudaraku. Wow, hari ini kita undang kuasa Tuhan nyata atas setiap kita. Pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita memuji nama Tuhan. Bukan memuji Tuhan semuanya, mari semua tinggikannya, nyanyikan anugerahnya semuanya, mari semua tinggikannya, besarkanlah namanya, pujilah dia, buat namanya mulia, dia yang berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikannya, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikannya, besarkanlah namanya, pujilah dia, buat namanya mulia, dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikannya, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikannya, mari semua tinggikannya, mari semua tinggikannya. Kita mau naikkan syukur kita sekali lagi. Kita mau angkat tangan kita lebih tinggi lagi di atas kepala. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Mari sama-sama katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama katakan lagi. Lebih bersemangat lagi katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita menari buat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap harinya, apa yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Katakan sekali lagi. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Bersama kita katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam Lagi, ku rindu Kau ini yang menjadi seruan kami Tuhan. Lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih sungguh lagi katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biar musik main dengan sangat lembut setiap kita tundukkan kepala. Kita ada di rumah kita masing-masing. Dengan satu kerinduan hari ini. Kami dilawat Tuhan, hari ini kami dijamah Tuhan. Hari ini kami menerima kuasa Tuhan. Sebab ini yang menjadi kerinduan kami lebih dan lebih dalam lagi. Kami ingin menyembah. Oh, kami rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, lebih dan lebih lagi. Mari umat Tuhan, engkau di rumahmu masing-masing menyembah Yesus, menyembah. Sebab hanya Yesus, hanya Yesus layak terima pujian. Oh, oh, kami menyembah, kami menyembah, kami mengangkat suara kami kepadamu, Yesus, haleluya. Kami angkat suara kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus, memuji, menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, we worship you. We worship you. Oh. Saat ini adalah saat yang indah. Ketika kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Ketika kita membuat mesbah yang dimana kita meninggikan Allah kita. Maka Tuhan hadir. Dan hadiran Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap kami. Dan ketika lawatan Tuhan hadir, Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Bahkan ketika Tuhan hadir, kami yang berbeban berat, kami diberikan kelegaan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan pengharapan. Sebab Yesus hidup, sebab
hidup selama-lamanya. Selama-lamanya Engkau hidup. Berikan kami kehidupan, berikan kami kehidupan. Yesus, angkat suaramu sembah Dia. Oh, Jesus, the Lord Jesus, the Lord Jesus. Rasakan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Lawat setiap kami ya Roh Kudus. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu firman-Mu ya Bapa. Bicara bagi masing-masing kami. Sehingga hari ini kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Apa bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Nah Bapak Ibu sudah dikasih dengan Tuhan, jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak kita di rumah kita masing-masing. Nyatakan pengakuan iman kita sambil kita angkat Alkitab kita. Kita nyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara dikasih dalam Tuhan. Wow, kita bersyukur lawatan Tuhan nyata atas setiap kita. Amin. Justru itu yang hari-hari ini kita perlukan. Kekuatan, pengharapan, sukacita tatkala kita menghadapi pergumulan. Tatkala kita menghadapi tantangan apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Goncangan terjadi di mana-mana termasuk hidup kita. Kalau kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak mau bisa menikmati hadirat Tuhan. Wow, sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Karena itu di hari ini secara khusus saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik hidup yang berpengharapan. Karena saya percaya saudaraku bahwa setan hari-hari ini sedang berusaha untuk membawa setiap anak-anak Tuhan hidup dalam keputusasaan. Kenapa? Karena setiap orang yang putus asa akan menghalalkan segala cara. Setiap orang yang putus asa akan menganggap segala sesuatunya sia-sia. Tapi orang yang memiliki hidup berpengharapan akan selalu berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun di hadapan kita penuh dengan tantangan, sekalipun di hadapan kita penuh dengan ujian, masalah sudah dikasih dalam Tuhan. Kita diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi kalau orang punya pengharapan dalam Tuhan, wow, itu akan menghasilkan kekuatan dan dahsyat. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Apa yang Alkitab katakan di sana? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, perhatikan, telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mencatat dia bangkit kembali memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Inilah yang hari-hari ini dunia cari, bagaimana saya memiliki hidup berpengharapan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. That is faith. Iman. Itu sebabnya dari awal saya bilang iblis mau dan berusaha berbagai macam cara untuk membuat iman anak-anak Tuhan di akhir zaman, pengharapan anak-anak Tuhan di akhir zaman hilang. Sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan keputusasaan. Udahlah pendeta, ya udah bagaimana, udah keadaan seperti ini, udah gak ada yang bisa diubah, udah bagaimana keluarga saya udah berantakan seperti ini, udahlah gak mungkin ada jalan keluar. Saudaraku, ketika kita berdoa dan kita memanggil Tuhan, maka engkau harusnya percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan di satu sisi kita berdoa, namun di sisi lain kita bilang, Tuhan kira-kira masih sanggup gak ya saya menghadapi hari-hari ini? Tuhan kira-kira masih ada gak ya jalan keluar ketika saya diperhadapkan dengan masalah seperti ini? Di satu sisi engkau percaya akan adanya Tuhan sehingga engkau berdoa. Namun di sisi lain ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan rancangan-rancangan orang jahat, ketika kita difitnah, kita coba lagi untuk berpikir, aduh jangan-jangan Tuhan gak ada. Come on saudaraku. Kalau kita berdoa, tanda kita percaya kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan berarti baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin saudara. Kita masih punya Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita sudah dilahirkan kembali dari hidup yang tidak memiliki pengharapan menjadi hidup yang memiliki pengharapan. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu adalah hidup yang berpengharapan. Ayat 4 perhatikan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Jadi pengharapan kita bukan pengharapan yang ada di bumi, yang sifatnya sementara. Pengharapan kita sifatnya kekal. Pengharapan kita tidak akan dapat binasa, tidak akan dapat cemar, tidak akan dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Siapa itu pengharapan kita? Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya orang yang harusnya sudah dilahirkan kembali. Dia harusnya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Hidup yang memiliki pengharapan. Kenapa ada banyak orang mati bunuh diri? Karena berpikir sudah gak ada lagi pengharapan. Kenapa ada banyak orang rumah tangga berakhir dengan perceraian? Karena berpikir sudah tidak ada lagi pengharapan. Kenapa ada orang-orang Kristen yang masih bisa datang ke dukun, datang ke paranormal, lihat-lihat, tanya-tanya orang pintar saudaraku. Karena berpikir sudah tidak ada lagi pengharapan. Itu yang saya bilang jahat dan liciknya iblis. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang satu sisi kita beribadah kepada Tuhan. Namun di sisi lain kita mulai kehilangan pengharapan. Engkau sudah masuk jebakannya setan saudaraku. Karena Alkitab mencatat Tuhan berikan janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Perhatikan Yeremia 29 ayat 11. Wow saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11, Alkitab bilang begini, sebab aku, Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, rancangan apa yang ada pada Tuhan, mengenai siapa? Saudara dan saya.
Demikian firman Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh keputusasaan. Amin. Amin. Buru-buru amin lagi. Baca Alkitab makanya cuma lihat-lihat saya. Baca Alkitab. Ini kan ibadah. Iya kan saudara? Baca dong Alkitab. Memberikan kepada saudara dan saya hidup yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan sediakan. Sehingga kalau hari-hari ini kita berpikir udah gak ada harapan lagi. Itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan janji akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan iblis kebalikannya. Memberikan hari depan kepadamu. Hari depan yang penuh dengan keputusasaan. Sekarang kita ada posisi di mana saudara? Apakah engkau masih punya hope? Apakah engkau masih punya pengharapan dalam hidup ini? Apakah engkau masih punya pengharapan bahwa Tuhan masih bisa memulihkan hidupmu? Apakah hari-hari ini kau masih punya pengharapan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu? Apakah hari-hari ini kau masih punya pengharapan bahwa Tuhan akan mengangkat dan memulihkan ekonomimu? Apakah hari-hari ini kau masih punya pengharapan bahwa Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu? Kalau engkau sudah mulai kehilangan pengharapan, patahkan itu dalam nama Yesus. Itu bukan dari Tuhan. Karena jelas aku memberikan kepadamu, Tuhan bilang. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya hari depan, masa depan yang penuh pengharapan. Kalau kita tahu betul akan hal ini, ketika ada keputusasaan demi keputusasaan menghampiri hidup kita, kita tahu ini bukan dari Tuhan. Amin saudara. Sekarang kita ceklah diri kita. Kita belajar meresponi firman Tuhan ini. Yuk, adakah keputusasaan dalam diri saya? Adakah kekhawatiran, keraguan yang kira-kira kita berpikir, aduh kayaknya udah gak bisa nih. Aduh kayaknya udah gak mungkin. Aduh kayaknya udah gak akan pernah bisa berubah. Saudaraku, itu bukan pengharapan, itu keputusasaan. Dan itu yang sedang iblis taruh di akhir zaman kepada hati anak-anak Tuhan. Nah kita akan belajar apa sih sebenarnya kalau sampai orang kehilangan pengharapan. Oh itu bahaya saudara. Orang sampai kehilangan pengharapan itu bahaya. Yeskiel 37 ayat 11. Suatu kali Yeskiel dibawa oleh Tuhan untuk bernubuat. Dan apa yang terjadi? Ini juga salah satu penyebab dari orang kehilangan pengharapan. Lihat saudaraku, Yeskiel 37 ayat 11. Firman Tuhan kepadaku, kata Yeskiel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, lihat, orang kalau sudah kehilangan pengharapan dari mulutnya keluar perkataan itu. Karena mulut gak bisa dibohongin saudara. Apa yang ada di hati akan terpancar keluar. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Perkataan ini keluar dari mulut bangsa Israel, Tuhan bilang. Sehingga akhirnya mereka seperti tulang-tulang yang kekeringan saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Pengharapan hilang akan membuat hidupmu kering. Pengharapan hilang akan membuat hidup kita kering. Sehingga menghadapi apapun kita gak bisa lah, aduh susah lah. Gak ada gregetnya lagi gitu jalani hidup sudah dikasih dalam Tuhan. Udah kayak gitu mah udah kebanyakan bengong aja. Bengong, ngacai. Ngacai itu ngiler gitu bahasa Jerman. Bahasa Sunda sudah. Ngiler sudah. Kenapa? Karena udah gak memiliki pengharapan. Hidupnya ya udahlah, sera-sera lah yang terjadilah. Sehingga akhirnya ngadepin apapun sudah dikasih dalam Tuhan, down, ngadepin masalah down, ngadepin keluarga down, ngadepin suami, ngadepin istri, ngadepin anak-anak, udahlah. Udah gak ada pengharapan. Bangsa Israel ngalamin kekeringan ketika mereka mengalami kehilangan pengharapan.
Saya ulangi sekali lagi, Yeskiel 37 ayat 11, Alkitab bilang begini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan. Apa sih yang mereka katakan? Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saya pelajari begini. Yang jadi pergumulan kita sebenarnya baik masalah kah, tantangan kah, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, apapun itu seharusnya tidak membahayakan. Kenapa? Karena yang paling berbahaya adalah ketika seorang kehilangan pengharapan. Kalau masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu, kesulitanmu, bahkan rancangan-rancangan orang yang menciptakan hidupmu itu kejadiannya di luar dari hidup kita. Ya, di luar dari hidup kita berusaha masuk. Tapi kalau putus asa, itu lahir dari dalam. Sampai sini ngerti saudara? Putus asa bukan dari luar. Putus asa lahir dari dalam. Karena keputusasaan atau berpengharapan adalah respon. Adalah sikap kita menghadapi apa yang terjadi di luar. Sehingga kita gak bisa bilang ya habis gimana pendeta ya suami saya, habis gimana istri saya, habis gimana nih orang jahat sekali pendeta ya, habis gimana ya anak-anak saya ini diganggu, anak-anak saya jatuh dalam narkoba, habis gimana ya, habis gimana. Bukan soal apa yang terjadi di luar kita, namun apa yang menjadi sikap kita, respon kita menghadapi apa yang di luar itu yang penting. Sehingga orang putus asa, orang kehilangan pengharapan bukan dari luar, dari dalam. Kekeringan dari dalam saudara. Nah ini dipertanyakan kalau sampai ada anak-anak Tuhan, kalau sampai ada orang-orang yang beribadah, orang Kristen sudah dikasih dalam Tuhan yang ngakunya sudah terima Yesus. Namun hidupnya mengalami putus asa, dipertanyakan Yesus mana yang kau sembah. Karena harusnya orang punya Yesus, orang punya pengharapan. Ayatnya jelas, tadi kita udah pelajari sama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Orang yang sudah melahirkan kita kembali, orang yang lahir kembali dalam Kristus Yesus harusnya mendapatkan hidup yang berpengharapan. Dari situ kita bisa lihat. Punya Yesus benar-benar punya Yesus atau cuma sekedar lip service punya Yesus. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali sudah dikasih dalam Tuhan kalau sampai seseorang kehilangan pengharapan. Bahaya. Nah ini yang saya mau bagikan hari ini. Apa bahayanya kalau sampai orang kehilangan pengharapan? Yang pertama, saya pelajari saudara. Orang yang kehilangan pengharapan, dia akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena udah gak ada pengharapan lagi. Sehingga akhirnya segala cara dihalalkan. Dia akan menempuh segala cara sekalipun itu berlawanan dan bertolak belakang dari perintah Tuhan. Habis gimana ya pendeta dagangan saya, aduh saya udah doa, saya udah puasa, saya udah ibadah, ya masih sepi. Gimana pendeta rumah tangga saya udah doakan, ya ampun suami saya masih selingkuh, istri saya masih pada cerewet, aduh susah lah pendeta. Ya mau gak mau gimana ya pendeta, saya pikir jalan akhirnya saya mesti ke orang pinter deh. Habis saya berpikir kayaknya Tuhan udah gak jawab doa saya. Ini yang saya bilang. Orang yang kehilangan pengharapan akan mudah dipengaruhi hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena akan menghalalkan segala cara. Dia akan pakai 1001 cara untuk berpikir bagaimana supaya saya mendapatkan jalan keluar. Itu yang bahaya. Padahal Tuhan proses hidup kita. Padahal Tuhan bentuk hidup kita melalui masalah. Tapi kalau respon sikap kita melihat masalah sebagai sesuatu yang membuat kita kehilangan pengharapan, maka itu bisa dipakai iblis untuk membuat kita menghalalkan segala cara. Rumah tanggamu bisa dipulihkan Tuhan. Ekonomimu bisa dipulihkan Tuhan. Masa depanmu bisa dipulihkan Tuhan. Janjinya jelas. Jadi pertanyaan, kita mau datang gak sekarang sama Tuhan? Simple.
Yang Tuhan mau memberikan apa sih? Hari depan yang penuh harapan kok. Dia gak pernah mau memberikan anak-anaknya hari depan yang penuh dengan kecelakaan, no. Dia gak pernah mau memberikan kepada anak-anak hari depan yang penuh kehancuran, no. Hari depan yang dijanjikan kepada saudara dan saya adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi yang pertama, iblis akan berusaha bagaimana supaya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena iblis tahu. Orang yang kehilangan pengharapan, yang pertama dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan pakai segala sesuatu dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Kehilangan pengharapan. Itu bahaya. Kedengarannya simpel, saudara. Kedengarannya simpel, tapi itu sangat-sangat berbahaya. Ibrani 11 ayat pertama bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Harapkan. Jadi kalau kita nggak memiliki lagi pengharapan, dipertanyakan apakah engkau masih beriman? Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita sudah mulai kehilangan pengharapan, dipertanyakan apakah kita masih punya iman. Karena iman dan pengharapan itu berkaitan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab bilang tadi kan, iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya dasarnya. Dasar dari apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan hari-hari ini? Rumah tanggamu dipulihkan. Apa yang kau harapkan? Suamimu pulih. Apa yang kau harapkan? Istrimu pulih. Apa yang kau harapkan? Ekonomimu dipulihkan. Apa yang kau harapkan? Engkau dapat pekerjaan baru. Apa yang kau harapkan? Hari depan yang dahsyat. Itu kan pengharapan. Pakainya apa? Iman. Jadi kalau orang udah gak punya pengharapan lagi, dipertanyakan apa engkau masih beriman? Ya saya masih beriman pendeta, tapi saya cuma kehilangan pengharapan aja. No, nonsense Bapak Ibu, nonsense. You kehilangan pengharapan berarti you sementara sedang kehilangan iman. Kenapa seorang bisa kehilangan iman? Jelas. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Di musim pandemik seperti ini, izinkan saya mengingatkan umat Tuhan, perbanyak baca firman. Setiap pagi saya membagikan firman Tuhan. Setiap pagi saya broadcast firman Tuhan. Tujuan saya sederhana, supaya umat Tuhan bisa selalu memiliki pengharapan. Amin saudara. Iblis tahu orang kehilangan pengharapan akan jadi jahat. Sehingga kalau kita dengar berita saudara kan. Coba tanya, ada orang ketangkep maling. Ditanya, karena apa kamu maling? Buat beli susu, buat beli baju, buat anaknya. Buat saya udah gak makan. Orang kalau udah kehilangan pengharapan, dia liar saudara. Orang kalau udah kehilangan pengharapan, dia akan melakukan segala satunya, sekalipun itu bertentangan dengan hukum Allah. Dan itu yang setan mau. Akan menjadi orang yang jahat. Jadi yang pertama saya pelajari, orang yang kehilangan pengharapan, yang pertama dia akan mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena iman sudah mulai luntur. Imannya sudah mulai hilang. Karena iman dan pengharapan sangat berkaitan erat. Semakin kau beriman, harusnya kau semakin memiliki pengharapan. Dan itu pasti. Dan yang kedua saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang yang kehilangan pengharapan, dia akan sulit melihat mujizat dalam hidupnya. Biar bagaimanapun tadi saya bilang bahwa pengharapan sangat berkaitan dengan iman. Dan orang untuk melihat mujizat dia harus punya iman. Suatu kali Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo. Di mana serambi-serambi itu ada banyak orang sakit. Dan Yesus lihat ada satu pribadi yang Alkitab catat sudah 38 tahun. Sakit. 38
tahun. Sakit. Ketika ditanya sama Yesus orang ini, maukah engkau sembuh? Jawabannya harusnya apa? Cuman 2. Mau atau tidak. Tapi apa yang dijawab oleh orang ini? Dia nggak bilang mau, dia nggak bilang tidak. Inilah orang yang kehilangan pengharapan. Jawabannya akan melahirkan jawaban yang tidak berpengharapan. Dia bilang begini. Siapa yang akan menggotong saya ke kolam itu? Sementara kolam itu goncang, orang pertama yang masuk yang sembuh. Saya 38 tahun sakit. Siapa yang membopong saya untuk sampai ke kolam tersebut? Karena di kolam tersebut, di pinggir-pinggirnya udah begitu banyak orang sakit yang ketika malaikat Tuhan menggoncangkan air, orang pertama yang sembuh. Orang kalau kehilangan pengharapan, saudara. Ini Yesus yang tanya, maukah engkau sembuh? Dia cuma bilang mau, karena dia percaya kok harusnya sama Yesus. Tapi memang dasarnya orang ini kehilangan pengharapan, maka kata-katanya juga kata-kata orang yang kehilangan pengharapan. Ya gak mungkin lah saya bisa, bagaimana saya sampai ke sana. Untuk sampai ke sananya orang udah duluan. Saya mau aduh gak bisa lah. Ini orang, jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Orang yang kehilangan pengharapan, kelihatan, terlihat dari perkataannya. Sama kan tadi kayak kita baca kan di Yeskiel kan. Allah bilang mereka sendiri yang mengatakan. Pengharapan kami sudah hilang. Sama orang sakit ini yang 38 tahun ini sudah benar-benar kehilangan pengharapan. Makanya Tuhan coba dia, maukah engkau sembuh? Tapi memang dasarnya orang-orang yang kehilangan pengharapan, perkataannya pun perkataannya orang putus asa. Gak mungkin lah siapa yang bisa bawa saya ke sana. Berbeda terbalik dengan perempuan 12 tahun pendarahan. Ini contoh yang lainnya lagi saudara, sama-sama orang sakit. Perempuan 12 tahun pendarahan pernah dengar, Alkitab mencatat pernah mendengar tentang pribadi Yesus. Ketika Yesus lewat di depan dia tidak pernah mau kehilangan kesempatan ini sekalipun. Saya percaya 12 tahun pendarahan udah lemes. Dan saya percaya pasti berdarah-darah. Dan hukumnya pada saat itu nggak boleh orang pendarahan mendekati orang banyak. Najis. Tapi dia memiliki pengharapan. Pengharapan itu terlihat dari perkataannya. Apa perkataannya? Asal ku jambah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Itu perkataan orang berpengharapan. Sehingga dia berani melewati orang banyak. Orang banyak pada saat itu melihat Yesus, saudara. Cuman satu pengharapan dia. Asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Itu yang terjadi. Wow. Dari sini kita belajar. Kalau sampai kita kehilangan pengharapan, kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat. Kalau engkau hari-hari ini rindu melihat mujizat dalam hidupmu, engkau rindu melihat sesuatu yang tidak pernah engkau lihat terjadi dalam hidupmu, miliki pengharapan kepada dia. Jangan sama seperti orang yang penyakit 38 tahun. Perkataannya perkataan tidak pengharapan. Berbeda terbalik dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dalam keadaan yang lemah. Dalam keadaan yang mesti menerobos banyak orang. Dalam keadaan ketakutan karena kalau sampai ketahuan dia pendarahan mendekati Yesus. Wah repot saudara. Hukumnya najis. Tapi dia memiliki satu pengharapan dan pengharapan itu menghampiri hidupnya dan saat itu dia melihat mujizat. Apa yang kau harapkan hari-hari ini? Apa yang saudara harapkan hari-hari ini? Engkau masih punya pengharapan? Jangan pernah kehilangan pengharapanmu. Namun izinkan saya mengingatkan hari ini, pengharapan kita bukan pengharapan kepada pribadi kita. Pengharapan kita bukan pada pengharapan kepada banyak orang, bukan kepada manusia. Tapi pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan kita. Jadi yang kedua saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang yang kehilangan pengharapan akan sulit untuk melihat mujizat. Jadi berbahaya sekali kalau sampai orang Kristen kehilangan pengharapan. Wow.
Manakah imanmu? Mungkin saudara bilang, habis keadaan seperti ini pendeta. Jangan sama kayak tuh orang sakit 38 tahun ngelihat keadaan saudara. Jangan sampai engkau melihat keadaan. Sehingga akhirnya engkau tergoncang oleh karena keadaan itu. Janji firman-Nya jelas, orang yang berpengharapan kepada Kristus dia akan melihat dahsyatnya kuasa terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga saya pelajari, orang yang kehilangan pengharapan akan sangat berbahaya. Orang yang kehilangan pengharapan, yang ketiga adalah orang yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Jadi kalau orang kehilangan pengharapan, dia gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan. Alkitab bilang dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau. Apa sau? Jangkar. Yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi Alkitab udah mencatat. Orang kehilangan pengharapan akan seperti kapal yang tidak memiliki jangkar. Sehingga akhirnya ketika di kapal itu parkir, ya kan, kapal itu berlabuh, maka kapal itu akan terbawa oleh ombak. Kenapa? Karena nggak ada jangkarnya. Hidup pun seperti itu. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, kita akan gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Dan saudara tahu, keadaan dunia hari-hari ini tidak menentu. Masakan setiap kali dunia ganti keadaan, ganti pula pengharapan kita, ganti pula ombang-ambing hidup kita. Jangan dong. Justru kita bisa hidup sampai dengan saat ini karena pengharapan kan. Karena kita berharap Tuhan pasti tolong saya. Karena kita berharap Tuhan pasti pelihara hidup saya. Karena kita berharap bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itulah pengharapan. Engkau juga yang hari-hari ini masih mengalami sakit. Miliki pengharapan. Sudah berapa tahun kau sakit? Sudah 38 tahun kah? Belum toh. 38 tahun Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Kita yang punya pengharapan, kita cuma bilang, aku mau. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga akhirnya kita sangat mengerti bahwa pengharapan sangat-sangat diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Dan kita yang sudah dikasih dalam Tuhan, yang sudah tinggal dalam Kristus, kita yang sudah dilahirkan kembali. Kata Petrus bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya memiliki hidup penuh-penuh dengan pengharapan. Karena dasarnya jelas. Allah memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga bukan lagi keputusasaan yang menghampiri hidup kita. Tapi hidup kita penuh dengan pengharapan. Dan karena iblis tahu bahwa pengharapan ini berbahaya saudaraku. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, menurut iblis wah bahaya nih kalau sampai anak Tuhan memiliki hidup pengharapan, susah untuk digoncang. Maka dia akan berusaha menghilangkan pengharapan kita dengan berbagai macam cara. Sehingga akhirnya orang yang kehilangan pengharapan akan menghalalkan segala cara, akan menjadi orang-orang yang jahat. Udahlah gak mungkin lah rumah tangga saya bisa disatukan kembali, ayo cerai aja selesailah. Apakah perceraian mengakhiri masalah? Justru mengakhirkan masalah yang baru. Anak-anakmu tidak punya lagi orang tua laki-laki, tidak punya lagi orang tua perempuan. Sekalipun punya hubungannya tidak baik. Dan itu akan merusak masa depan mereka. Akan menjadi orang-orang yang nantinya juga akan bercerai. Karena dia melihat orang tua gak apa-apa bercerai, ada masalah cerai, ada masalah cerai. Kenapa? Karena udah gak berpikir, saya udah gak punya pengharapan pendeta. Suami saya udah gak mungkin diubahkan lah. Istri saya udah gak mungkin diubahkan lah. Bagi kita gak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Jangan membatasi kuasa Tuhan saudara. Jangan pernah membatasi. Itu sebabnya setan mau setiap kita kehilangan pengharapan. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, maka kita akan berlaku jahat. Dan kita akan menghalalkan segala cara. Padahal Tuhan mau kita dibentuk, Tuhan mau kita diproses oleh namanya waktu. Setan tahu karena ketika kita kehilangan pengharapan,
maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sulit untuk mengalami mujizat. Karena pengharapan berkaitan erat dengan iman. Dan Alkitab jelas katakan bahwa kita memiliki iman sebagai dasar untuk berharap. Dan karena iblis juga tahu, orang yang kehilangan pengharapan akan gampang mudah sekali diombang-ambingkan oleh keadaan. Saudara tahu bahwa kekristenan, hidup anak-anak Tuhan harusnya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Sama-sama bilang sama saya, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang, saya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Saya yang harus mempengaruhi keadaan. Amin saudara. Bukan kita yang dipengaruhi oleh keadaan yang di luar terjadi. Justru keadaan di luar terjadi, respon kita apa? Kita yang mempengaruhi keadaan. Dasarnya jelas. Imanmu mengalahkan dunia. Pengharapan kita mengalahkan dunia. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh keadaan, kita lah yang harus mempengaruhi keadaan. Tapi orang yang kehilangan pengharapan akan seperti orang perahu kapal yang diombang-ambingkan oleh angin. Karena gak memiliki jangkar, gak ada kekuatan yang bisa menahan dia. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Tapi kita mesti ingat bahwa pengharapan kita bukan kepada manusia. Saya berharap pendeta, saya berharap ada orang tolong saya. No, bukan begitu. Tuhan bisa pakai 1001 cara sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberkati Elia. Iya kan? Tuhan bisa pakai 1001 cara. Tuhan bisa memakai angin untuk memberkati bangsa Israel pada saat perjalanan di Mesir. Keluar dari Mesir. Mengirimkan burung-burung puyuh. Tuhan bisa pakai angin untuk membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Jangan pernah andalkan manusia, manusia mengecewakan. Siapapun dia. Siapapun dia. Amin saudara. Biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup dalam Roma 15 ayat 13. Perhatikan ayat ini. Roma pasal 15 ayat 13, Alkitab bilang begini, semoga Allah sumber pengharapan, ingat ya, jadi kalau orang punya Tuhan, orang punya Allah dalam hidupnya, harusnya dia punya pengharapan. Kenapa? Allah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini yang Tuhan mau. Jadi akhirnya kita pelajari kalau sesuai dengan Roma 15 ayat 13 ini, maka pengharapan kita dalam Allah akan menghasilkan yang pertama, sukacita. Pengharapan kita dalam Allah akan menghasilkan sukacita. Kenapa? Karena kita gak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan boleh pandemik seperti ini, keadaan boleh menakutkan seperti ini. Keadaan boleh banyak bikin seseorang takut, tapi ingat. Kita bukanlah orang-orang yang dikuasai oleh keadaan. Kita adalah orang-orang yang mengendalikan keadaan. Pegang itu saudaraku. Sehingga akhirnya sukacitamu tidak ditentukan oleh keadaan. Namun ditentukan oleh pengharapan kepada Allah. Jadi sesuai dengan Roma 15 ayat 13 ini, maka pengharapan kita dalam Allah akan menghasilkan sukacita. Yang kedua, pengharapan kita dalam Allah di dalam Roma 15 ayat 13 akan menghasilkan damai sejahtera dalam iman. Maksudnya apa? Kembali lagi saya ingatkan bahwa pengharapan dengan iman tidak bisa dipisahkan. Justru karena iman kita berharap sesuatu yang belum pernah kita lihat. Karena iman. Sehingga akhirnya damai sejahtera itu lahir. Karena kita masih memiliki pengharapan.
Saya memiliki pengharapan bahwa suami saya bisa dirubah Tuhan. Saya memiliki pengharapan bahwa ekonomi saya bisa dipulihkan Tuhan. Saya memiliki pengharapan bahwa sakit penyakit saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Maka hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan dengan ketakutan. Kita pun memiliki pengharapan bahwa pandemik ini akan berakhir. Amin saudara. Itu pengharapan. Pengharapan kita dalam Allah tidak akan mengecewakan. Pengharapan kita kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Karena kita tahu disitulah tempat kita menaruh pengharapan. Di mana? Di Allah kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sesuai dengan Roma 15 ayat 13, maka pengharapan kita dalam Allah akan menghasilkan sukacita. Yang kedua, pengharapan kita dalam Allah akan menghasilkan damai sejahtera dalam iman. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengharapan kita dalam Allah akan menuntun kita untuk memiliki kuasa yang hidup tinggal dalam Roh Kudus. Di hari-hari ini, yang kita perlukan adalah tuntunan Allah. Kita perlu dibimbing, kita perlu diarahkan. Ingat, Yesus adalah gembala yang agung. Gembala tidak pernah berjalan di belakang, gembala di depan, umat di belakang. Mana gembala pergi, kita ikut. Yesus, izinkan Yesus melalui Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan saya. Jangan kita yang memimpin Roh Kudus, jangan kita yang memimpin Tuhan. Jangan kita yang atur-atur Tuhan, biarkan kita yang diatur oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan. Ingat, hari-hari ini sangat diperlukan pengharapan. Dan kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Itulah kasih Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap kita yang hari ini mengambil bagian dalam ibadah Raya Minggu, kita adalah orang-orang yang tetap memiliki pengharapan. Kenapa? Karena kita tahu pengharapan kita kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami adalah orang-orang yang hidup dengan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan ini yang kami tahu. Selama kami memiliki pengharapan, maka selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Ini yang kami percaya, selama kami memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari-hari ini iblis mencoba menjatuhkan pengharapan kami. Hari-hari ini keadaan dimainkan untuk membuat setiap kami kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Tapi kami kembali diingatkan. Kami adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena kami percaya pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Bapa, apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bagi setiap umat Tuhan yang hari ini bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Kami diingatkan betapa berbahayanya orang-orang yang kehilangan pengharapan. Bapak hamba berdoa, jika Tuhan lihat di antara umatmu yang hari ini beribadah, sudah mulai kehilangan pengharapan, hamba berdoa dalam nama Yesus.
Beri pengharapan kembali, beri sukacita, beri damai sejahtera. Kami tidak mau kehilangan pengharapan. Karena ketika kami kehilangan pengharapan, maka kami akan menjadi orang-orang yang menghalalkan segala cara. Kami tidak mau kehilangan pengharapan, ya Allah. Karena dengan kehilangan pengharapan kami akan sulit melihat mujizat dalam hidup kami. Kami tidak mau kehilangan pengharapan. Karena kami tahu ketika kami kehilangan pengharapan, maka hidup kami akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Tuhan, tolong kami. Allah, mampukan kami untuk kami tetap tinggal dalam pengharapan kami kepada Kristus. Sebab Engkaulah Allah, sumber pengharapan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap hati kami. Tuhan, pulihkan setiap hati kami. Sehingga hidup kami kembali memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Ingatkan mereka selalu, ya Allah Roh Kudus, untuk tetap selalu memandang Tuhan dan memiliki pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa sehingga jemaat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini, boleh tetap terus memiliki pengharapan. Amin. Sehingga akhirnya kita adalah orang-orang yang tetap terus memiliki kekuatan, kemampuan, kesanggupan, damai sejahtera. Karena kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita juga kembali akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kepercayaan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhanlah yang meneguhkan hati kami, Tuhan menguatkan iman kami. Sehingga akhirnya kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan persembahan, syukur, persembahan lainnya. Bahkan setiap kami yang mungkin akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami memberi dengan sukacita iman karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami terpelihara dalam kasih Tuhan. Ini yang kami percaya, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu kami mau memberi. Dan kami mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah memberkati setiap rupiah yang mereka tabur. Umat-Mu tabur. Sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan tergenapi firman Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Hidup mereka terpelihara. Keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur oleh anugerah Tuhan gereja ini. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung. Tetap terus boleh beribadah. Sekalipun kami masih memakai media online. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap akan melawat setiap umat-Mu. Mereka yang mengambil bagian ibadat minggu demi minggu. Bulan demi bulan yang kami lalui. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau melihat setiap kesempatan ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Sehingga Allah mengambil bagian di rumah kami. Keluarga kami dipulihkan. Suami istri saling dipulihkan. Anak-anak orang tua saling dipulihkan. Karena roh Allah ada di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Sehingga keluargaku menjadi sorgaku. Rumah kami menjadi istana kami. Tempat di mana roh Allah berdiam. Lawatan Tuhan nyata. Terima kasih ya Bapak. Tuhan terus perlengkapi gereja ini. Sehingga tetap terus mengerjakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan di dalamnya. Kami terus berdoa buat gembala senior kami. Pendeta Gilbert Tumoindong bersama dengan Ibu Renda. Bahkan ketiga anak kekasih yang ada. Kami ucapkan berkat. Anak mantu yang ada, cucu yang ada. Kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus berkat anugerah, kekuatan, sukacita dari Tuhan. Terus berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Pelayanan pengembalaan Tuhan percayakan. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing.
sehingga terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami juga terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami Indonesia. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, baik bangsa Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, demi nama Yesus ada damai di dalamnya. Kami ada di atas bangsa kami ada di kota kami Bandung, kami ada di Provinsi Jawa Barat. Kami berdoa dan kami memohonkan berkat-Mu ada atas bangsa, atas kota dan provinsi kami. Kami berdoa buat TNI Polri dalam menjaga situasi keamanan, beri hikmat Tuhan. Baik Kapolri maupun Panglima, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka sehingga pada akhirnya kekuatan kuasa dari Tuhan turun atas mereka dalam menjaga keamanan bangsa, kota dan provinsi kami ini. Kami terus berdoa menyerahkan masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap berpengharapan bahwa masa-masa ini akan segera berakhir. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami memiliki pengharapan sebab kami percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan campur tangan sehingga masa-masa pandemik ini, COVID-19 boleh berakhir atas bangsa Indonesia secara khusus, bahkan secara umum atas dunia ini. Di dalam nama Yesus dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kami terus berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana pilkada serentak di bulan Desember ini Tuhan. Kami berdoa biar ada keamanan. Kami berdoa biar segala sesuatu berjalan dengan baik. Kami berdoa biar yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memimpin menjadi pemimpin yang baru. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, sehingga semuanya menjadi baik sebab Allah turut campur tangan di dalamnya. Berkati setiap umat Tuhan, mereka yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan mereka hari-hari ini, mereka boleh melihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Kami percaya pandemik boleh tetap ada, COVID tetap ada, namun kami hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan. Karena kami tahu kami ada di tangan Tuhan yang kuat, yang mengangkat hidup kami, yang menopang dan memelihara hidup kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopangmu. Ingatlah bahwa selama engkau tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan ingatlah, tetap memiliki pengharapan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Pengharapan, sukacita, kuasa dari Roh Kudus terus menopang dan mengarahkan hidupmu masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Allah yang memperluas dan memperluas daerah kami, daerahku. Amin. Menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan dengan iman. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.